Baik, mungkin saya lanjutkan dengan data sekunder dianalisa kontribusi pasokan energi primer di Indonesia tahun 2023. Di tahun 2018 sampai 2023. Bisa di next slide. Oke, jadi latar belakang kenapa kami memilih topik berikut, yakni karena Indonesia sebagai salah satu negara penghasil energi primer yang terbesar di dunia, juga memiliki tantangan dalam pengelolaan dan juga distribusi sumber daya energi tersebut. Uh, dengan kondisi geopolitik, kebijakan energi, serta perubahan pola konsumsi energi global, turut memengaruhi pasokan energi primer di dalam negeri. Oleh karena itu, dari berbagai sumber. Nah, data sekunder dari Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia tahun 2023 menyediakan informasi yang akurat mengenai kontribusi berbagai sumber energi primer yang ada di Indonesia. Data ini dapat dimanfaatkan untuk memahami pola pasokan energi secara komprehensif dan juga menganalisis tren yang berkembang di sektor energi nasional. Melalui data analisis ini, dapat diketahui proporsi masing-masing jenis energi primer serta tren penggunaan dari tahun ke tahun. Bisa di next slide. Nah, di rumusan masalah, yakni di rumusan masalah pertama, bagaimana kontribusi berbagai sumber energi primer terhadap total pasokan energi di Indonesia tahun 2023. Di rumusan masalah kedua, bagaimana distribusi energi primer dari berbagai sumber. Kemudian di rumusan masalah ketiga, bagaimana tren perubahan kontribusi pasokan energi primer di Indonesia. Kemudian ada tujuan. Yang pertama adalah untuk menganalisis kontribusi berbagai jenis energi primer terhadap total pasokan energi di Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi pola distribusi energi primer di Indonesia pada tahun 2023. Dan yang ketiga adalah untuk meninjau tren perubahan kontribusi energi primer selama beberapa tahun terakhir. Kemudian di sini ada metode. Nah, dari data sumber kami itu diperoleh dari data Kemerti- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk Handbook eh, Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia tahun 2023 yang bersumber dari BPS Indonesia. Karena data data sekunder itu diperoleh tidak secara langsung, kami lakukan survei, jadi data ini tuh telah diperoleh oleh pihak-pihak yang berwenang dalam uh, mem- mem- mengumpulkan data seperti itu. Selanjutnya, untuk kontribusi pasokan energi primer di Indonesia tahun 2018 sampai 2023 pada minyak mentah itu dapat dikatakan stabil dengan 50 sampai 60 juta BO setiap tahunnya. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, untuk batu bara itu terjadi peningkatan dan peningkatannya itu karena adanya permintaan domestik dan ekspor serta pada tahun 2023 itu hampir menyamai minyak mentah dalam kontribusinya. Untuk gas alam itu dikatakan stabil dengan sedikit fluktuasi pada tahun 2021 ketika pasokannya itu sedikit menurun terkait adanya dinamika global produksi gas dan permintaan pasar. Untuk energi baru terbarukan itu mengalami peningkatan meskipun kontribusinya itu kecil, tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Next slide. Selanjutnya yakni diagram kontribusi pasokan energi primer Indonesia tahun 2018 sampai 2023 untuk penggunaan batu bara itu sebesar 37%.
Selanjutnya untuk minyak mentah itu sebesar 33%, gas alam sebesar 18%, dan energi baru terbarukan sebesar 12%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia itu masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, terutama batu bara dan minyak mentah, sebagai komponen utama dalam penggunaan energi primer. Nah, meskipun energi baru terbarukan ini telah meningkat, proporsinya itu masih relatif kecil, yang mengindikasikan lambannya Indonesia dalam transisi energi menuju energi yang bersih. Next slide. Baik, baik dari data yang sudah kami dapat dari Kementerian ESDM, lalu data tersebut kami olah dalam bentuk tabel dan kami susun menjadi data tunggal dalam bentuk data tunggal, di mana ini kami rincikan untuk batu bara pada tahun 2013 sampai dengan 2023 untuk minyak mentah, gas alam, dan juga eh, renewable energy untuk yang energi baru terbarukan. Lalu jenis statistika di sini kami cari untuk mean, modus, median, varians, dan simpangan bakunya. Untuk mean sebesar seperti ini itu didapat dari jumlah data tersebut kami bagi dengan eh, ini banyaknya data dari 2013 sampai 2023 untuk penggunaan sumber energi batu bara. Begitu pula dengan data yang lain untuk minyak mentah, gas alam, dan juga energi baru terbarukan. Lalu untuk nilai median dan juga varians seperti yang sebelumnya, di mana mencari varians itu menggunakan cara yang sama untuk hasilnya seperti ini di bawah ini, dan juga simpangan baku yaitu hasil akar dari varian. Next slide. Untuk perhitungan data kelompok akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk perhitungan data kelompok di sini tuh dibagi berdasarkan dari sumber energinya. Untuk pertama itu ada dari batu bara. Nah, di sini tuh mencari mean, median, modus, varians, dan simpangan baku. Untuk dari rumus mean itu rata-rata, di mana di sini kami data kelompoknya ini kami bagi rentang volume pasokan energinya. Di sini ada 5 kelas yang kita bagi di sini untuk batu bara, dan untuk meannya itu dengan dengan merata-ratakan semua data yang di sini. Terus untuk mediannya berdasarkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, dan varians juga untuk simpangan baku itu akar dari varians. Next slide. Untuk perhitungan data kelompok yang kedua itu berdasarkan sumber energi primer yang minyak mentah. Oh, di sini kelasnya kita bagi menjadi 5. Kelasnya dibagi berdasarkan rentang volume pasokan energi dalam satuan BOE. Dan di sini kita mencari mean, median, modus, varians, dan juga simpangan baku seperti data tabel yang telah disajikan. Next slide. Untuk data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk gas alam. Jadi setelah sebelumnya dari berbagai sumber energinya, lalu ini untuk gas alam, untuk metode perhitungannya sama yang kami hitung dengan menggunakan Excel, kami masukkan untuk rumus untuk nilai mean, median, modus, varians, dan juga simpangan baku. Seperti ini kami untuk mean dari akumulasinya itu kami bagi dengan jumlah data yang ada. Untuk median kami cari dari nilai tengah dari rentang kelas ini masing-masing. Untuk modus, varians, modus untuk data yang dengan frekuensi paling banyak, varians, lalu simpangan baku di mana hasil akar dari varian.
Mungkin bisa dilanjut. Ya, ini begitu pula dengan energi baru terbarukan. Jadi, energi baru terbarukan, perhitungannya juga hampir sama dalam data kelompok yang kami hitung dalam Excel untuk jenis, yaitu yang dihitung ada mean, median, modus, varians, dan juga simpangan baku. Untuk mean itu sama akumulasi itu kami bagi dengan jumlah data yang ada, median itu nilai tengah, modus nilai dengan frekuensi yang paling banyak, lalu varians dan juga simpangan baku akar dari varians itu sendiri. Mungkin bisa di next slide. Kesimpulan dari data sekunder yang telah kami data, yakni berdasarkan analisis data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perkembangan pasokan energi primer di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, terutama batu bara dan minyak mentah. Kemudian batu bara mengalami peningkatan signifikan dalam kontribusinya terhadap pasokan energi primer. Minyak mentah meskipun mengalami sedikit penurunan kontribusi dalam berbagai tahun terakhir, tetapi menjadi salah satu sumber energi utama bagi Indonesia. Gas alam juga tetap menjadi energi primer yang penting dengan kontribusi stabil selama 5 tahun terakhir. Sementara EBT atau energi baru terbarukan menunjukkan peningkatan yang lambat namun berkelanjutan. Kemudian proporsi energi primer pada tahun 2023 menunjukkan bahwa batu bara menyumbang energi primer sebesar 37%, kemudian minyak mentah sebesar 33%, gas alam sebesar 18%, dan energi baru terbarukan sebesar 12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia yang besar terhadap energi fosil yang perlu segera diimbangi dengan peningkatan kontribusi EBT dalam rangka mendukung agenda keberlanjutan energi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.